Salam Bapak Ibu saudara-saudara, kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Malam ini saya akan matur kepada Bapak Ibu yang tentu apa yang saya aturke itu sesuatu yang sering kita dengar sebagai masyarakat Jawa, yaitu pepatah emban cinde, emban siladan. Emban itu artinya adalah gendongan. Cinde itu adalah berbahan sutra atau suatu hal yang baik. Dan siladan ini adalah kulit bambu yang tipis seperti silet menyayat. Jadi emban cinde, emban siladan ini sebuah pemberlakuan hidup yang memilah-milah. Dan biasanya yang terjadi adalah pemilahan, memberikan penghormatan kepada orang yang disenangi, disukai, atau orang-orang yang berpangkat, yang punya kedudukan, derajat. Untuk mereka, setiap orang atau seseorang rela memberikan apa saja. Maka dari kata ini kemudian kita bisa melihat adanya perilaku-perilaku orang yang asal bapak senang, atau perilaku-perilaku yang ngecap. Ya, artinya adalah tidak punya sikap kritis terhadap orang-orang yang punya kedudukan derajat lebih tinggi. Entah benar, entah salah, wes pokoknya orang itu dianggap selalu terhormat. Nah, malam ini kita diajak untuk menghayati sabda Allah yang tertulis di Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Akan saya bacakan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Menarik sabda ini ketika kita kaitkan dengan konsep hidup tadi, emban cinde, emban siladan, di mana orang lebih suka menghormati, menghargai secara berlebihan kepada mereka yang punya kedudukan, derajat, pangkat, sehingga akhirnya kemudian sepertinya hidup kehilangan akal, kehilangan nalar, seperti kerbau dicucuk, wis opo-opo manut. Kita lihat di sini, kalau kamu mengadakan perjamuan siang atau malam, pesta, jangan undang sahabat-sahabatmu. Bukan berarti di sini diajak kita membenci orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang yang punya kedudukan. Tapi ayat ini, sabda Yesus ini mengajak kepada kita untuk mempraktekkan kasih dengan secara berkeadilan atau adil. Kita terbiasa berlebihan kepada orang-orang yang punya duit, punya kedudukan, punya jabatan. Tetapi kita juga terbiasa semena-mena dan bahkan menyingkirkan orang yang tidak punya apa-apa. Kita masih kerap sekali menjalani hidup ini dalam sebuah batasan-batasan, perbedaan-perbedaan hanya karena orang itu kaya, terhormat, punya kedudukan. Kita diajak di sini
Apalagi di saat seperti ini, kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita diajak oleh sabda ini, diingatkan oleh sabda ini, bahwa praktek kasih itu adalah bisa dirasakan bahkan oleh orang-orang yang malah tidak dianggap, yang tertindas, yang disingkirkan. Betul, mereka tidak akan membalas kita karena mereka tidak punya yang dipakai untuk membalas kepada kita. Tetapi mereka akan tertolong hidupnya. Ini yang penting. Dan mereka akan merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Ini yang penting. Jadi yang penting itu bukan karena kita nanti akan mendapatkan kembalian ketika kita menghormati orang itu secara berlebihan. Bukan begitu. Hal yang penting, orang itu kemudian bisa hidup layak, bisa merasakan cinta kasih, lalu kemudian juga memiliki pengharapan bahwa karena kita mau memperhatikannya. Jadi hidup kita bukan emban cinde, emban siladan, tetapi malah kasih itu adalah berkeadilan atau adil, membawa orang-orang hidup dalam sebuah kelayakan dan sama dengan kita juga bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus. Mari kita praktekkan sabda ini di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.